Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, di kondisi yang sangat panas ini, yang saat ini mungkin masih berdiam diri di rumah atau masih adem-ademan di rumah, tapi para hadirin sekalian datang ke sini untuk menghadiri sebuah acara yang sangat spesial juga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang mengenai tentang kegiatan kuliah di tengah pandemi. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fakih Mafrijawat dari Universitas Dian Nusantara. Pandemi COVID-19 sudah ada kasus di Indonesia yang berjumlah sekitar 6,12 juta kasus terinfeksi virus COVID-19. Pandemi sudah bersama kita sejak 3 tahun lamanya. Pandemi telah membatasi kegiatan kita, mulai dari kegiatan pekerjaan kita, kegiatan bisnis, bahkan kegiatan pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, pendidikan saudara-saudara kita. Para hadirin, selama pandemi kita telah mengalami banyak hal baru yang kita jalani. Mulai dari pekerjaan baru, pekerjaan dengan modelan yang baru, kegiatan pendidikan yang baru, sistem yang baru, sebuah kebiasaan baru. Saat pandemi sedang marak-maraknya di Indonesia, kita dibatasi oleh pemerintah untuk keluar rumah, yang mengakibatkan kegiatan kita harus dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja, berbisnis, bahkan bersekolah sekalipun. Tak terkecuali kegiatan perkuliahan di tengah pandemi ini juga terpengaruh. Para hadirin sekalian yang berbahagia, perguruan tinggi adalah sebuah jenjang pendidikan yang sangat membutuhkan skill-skill tertentu, sebuah praktek-praktek tertentu, yang dimana itu dibutuhkan untuk bekal para mahasiswa untuk bisa menunjang bakat mereka, menunjang kemampuan mereka untuk bisa bekerja di masa depan nanti. Tapi akibat pandemi, semua terhenti, semua terbatasi. Semua dilakukan secara online dengan sebuah platform online yang mungkin pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Tapi tidak semuanya menjadi manfaat. Terkadang hal yang membosankan, materi yang tidak masuk, atau mungkin kendala-kendala yang seperti jaringan lemot, ataupun server yang rusak, server yang bermasalah, itu semua adalah masalah besar. Itu semua adalah kendala yang dialami seluruh masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kuliah di tengah pandemi mengalami banyak sekali modifikasi, mengalami banyak sekali perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan untuk bisa tetap mendapatkan materi atau meraih tujuan dengan secara maksimal di tengah kondisi yang dibatasi ini. Kegiatan perkuliahan secara online telah banyak membuat para mahasiswa mungkin merasa jenuh karena disampaikan secara online. Mungkin para mahasiswa merasa bahwa itu kurang, kami kurang praktek, kami kurang penjelasan, apalagi saat UAS atau UTS seringkali terjadi kendala jaringan yang tidak mendukung, ataupun mungkin kendala biaya dalam membeli kuota untuk belajar. Itu semua sudah dialami oleh kita.
Tapi para mahasiswa Indonesia sangatlah gigih. Meskipun di tengah pandemi ini mereka tetap mengikuti perkuliahan dengan baik meskipun harus mengalami yang namanya learning loss. Learning loss telah membuat kita sangat berkurang dalam nilai akademis. Tapi itu tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar. Untuk itu para mahasiswa sekalian, kalian adalah sosok yang sangat hebat. Sosok yang bisa bertahan walaupun di kondisi yang sangat sulit sekalipun. Di masa ini, pemerintah telah melonggarkan pembatasan sosial. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa virus corona masih ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, beberapa kampus, beberapa tempat perkuliahan mulai mengadakan kegiatan secara offline atau tatap muka. Namun tidak sedikit juga yang masih online karena takut penyebarannya akan malah bertambah besar. Di sisi positifnya, mahasiswa yang belum pernah mendapatkan materi yang langsung dari dosennya mungkin akan merasa senang dengan hal ini. Namun tidak juga sedikit mahasiswa yang merasa khawatir, takut akan terinfeksi lagi, padahal dia sudah vaksin 3 kali dengan booster. Namun perasaan takut akan terinfeksi kembali, merasakan sakit yang sama pada saat dia positif, itu masih terdapat di benak para mahasiswa. Tak terkecuali para dosen, para staf, dan karyawan kampus. Semua ingin melakukan itu secara offline. Namun karena kekhawatiran itulah mereka masih mengadakan itu secara online. Para hadirin sekalian berbahagia, kita dalam masa pandemi ini harus tetap bisa memberikan sebuah inovasi terbaru untuk tetap membuat kegiatan perkuliahan ini, kegiatan pendidikan anak-anak kita menjadi lebih maksimal, menjadi sangat seru, menjadi sangat bermanfaat bagi mereka agar mereka tidak mengalami learning loss, tidak mengalami kekurangan dalam hal akademis. Mereka merasa cukup dan mampu untuk memahami semua materi yang diberikan oleh dosen atau guru. Untuk itu, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk tetap mendukung apapun yang sedang yang pemerintah, yang kementerian ataupun yang sedang masyarakat lakukan, yang sedang para mahasiswa lakukan, para dosen, para sivitas akademia lakukan untuk tetap menjaga pendidikan terutama di jenjang perkuliahan ini tetap bisa maksimal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan informasi, ataupun perkataan saya menyinggung di hati para hadirin sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.